Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tas Amelia dari PBS SMS 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang membaca. Nah, pada slide pertama, eh, ada pengertian. Menurut etimologi, kata membaca dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar baca, yang merupakan verba dengan akar dari bahasa Melayu kuno atau pengaruh Sanskerta praktik melalui bahasa Jawa kuno. Kata ini berkembang menjadi bentuk prefiks yaitu mem dan kata dasar baca untuk menunjukkan proses aktif. Nah, membaca merupakan proses aktif teks memahami tulis melalui pengenalan simbol, menerjemahkan makna, dan menafsirkan isi. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan pengucapan kata, tetapi juga berpikir kritis untuk memperoleh informasi baru. Nah, dapat kita pahami lanjut dalam tujuan. Di dalam tujuan, yaitu menurut tarikan, tujuan membaca adalah memperoleh informasi isi dan makna bacaan, termasuk perincian fakta, ide utama, serta urutan organisasi cerita. Nah, di sini ada dua tujuan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan jenis bacaan. Di dalam tujuan umum, ada 7, yaitu memperoleh informasi, yang kedua ada memahami makna, dan yang ketiga ada menambah pengetahuan, yang keempat ada meningkatkan keterampilan bahasa, yang kelima ada mengasah kemampuan kognitif, dan keenam ada hiburan dan relaksasi, dan ketujuh ada pengembangan diri. Selanjutnya ada dalam tujuan jenis bacaan, yaitu membaca untuk memahami ide utama, yang kedua ada membaca untuk inferensi, yang ketiga membaca untuk menilai, evaluasi, yang keempat ada membaca untuk menemukan detail. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Nah, di dalam jenis-jenis membaca terbagi menjadi dua, yaitu membaca bersuara dan membaca tidak bersuara. Dan dalam membaca bersuara, ada membaca nyaring, membaca teknik, dan membaca indah. Di dalam membaca tidak bersuara, ada membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide, membaca kritis, membaca telaah membaca, membaca skimming, dan membaca cepat. Selanjutnya, ada manfaat membaca. Di sini ada 3 manfaat. Kategorinya ada pertama, manfaat bagi pengembangan diri dan kognitif, yang kedua ada manfaat sosial dan emosional, dan ketiga ada manfaat profesional dan karir. Di dalam manfaat bagi pengembangan diri dan kognitif diantaranya ada menambah pengetahuan dan pemahaman, yang kedua mengaktifkan otak, yang ketiga ada meningkatkan keterampilan, dan keempat ada membangun karakter, dan yang terakhir ada menemukan potensi. Nah, di dalam manfaat sosial dan emosional diantaranya ada meningkatkan kualitas hidup, membentuk hubungan, memberikan tujuan. Dan dalam manfaat profesional dan karir, yaitu ada membuka peluang, yaitu meningkatkan kinerja, dan terakhir ada menjadi agen perubahan. Mungkin di sini saya langsung ke kesimpulannya, yaitu membaca merupakan proses aktif memahami simbol tulis melalui etimologi kata baca yang dihilangkan dari bahasa Melayu kuno, dengan tujuan utama memperoleh informasi baru, ide pokok, serta meningkatkan kemampuan bahasa menurut ahli seperti tadi kan jenisnya meliputi membaca nyaring dan diam, intensif serta intensif, hingga literal, kritis, dan kreatif. Berdasarkan pelafalan, tujuan atau tingkat pemahaman manfaat bacanya mencakup perubahan perilaku positif, peningkatan kognitif efektif psikomotor, motivasi tinggi, serta adaptor seumur hidup untuk literasi sosial budaya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.